Oke, jadi ini malu banget belajar ya terkait bone care. Jadi nanti teman-teman datang masuk ruangan, terus kasihin KRS ke dokternya. Baca tuh soalnya, seorang laki-laki 40 tahun datang dengan keluhan pos jatuh dari motor, mengalami luka cedera di lutut bagian kanan. Lakukanlah penilaian luka dan juga perawatan luka pada pasien. Oke. Baik, selamat pagi Pak. Perkenalkan nama saya Dr. Funicha, dokter yang berjaga pada pagi hari ini. Sebelumnya izinkan saya bertanya dengan Bapak siapa, usianya berapa Pak, pekerjaan sehari-hari sebagai apa, alamatnya di mana, izin apakah Bapak sudah menikah atau belum. Baik Bapak, di sini Bapak mengalami kecelakaan ya Bapak. Kecelakaannya jatuh dari motor, lalu terdapat luka di lutut bagian kanan. Luka terluka di lutut bagian kanan. Selanjutnya nanti saya akan melakukan tata laksana berupa penilaian dan juga perawatan luka pada luka Bapak. Mungkin nanti dirasa sedikit kurang nyaman, namun saya akan buatnya senyaman mungkin. Untuk prosedurnya sendiri, saya akan melakukan pembersihan pada luka dan juga irigasi, lalu saya tutup dengan sulfatul dan juga kasa. Dari prosedur yang sudah saya jelaskan, apakah yang ditanyakan tidak ada Bapak? Apakah bersedia? Bersedia J Pak. Baik, selanjutnya saya izin untuk menyiapkan alat dan bahan. Kan poin nomor 2 nih, siapkan alat dan bahan. Di sini saya akan menyiapkan alat. Yang pertama saya siapkan ada kom yang berisi betadin gitu, atau cawan berisi dengan betadin. Saya tuangkan. Lalu yang kedua, kom yang kedua berisi larutan NaCl. Saya tuangkan. Selanjutnya untuk di sini juga ada bengkok. Lalu di sini ada duk steril. Lalu saya akan menggunakan korentang gitu ya. Korentang untuk mengambil pinset, gunting dan juga klem. Zoom banget Beb. Mau lihat bedanya aja. Nanti bisa yang enaknya. Ini juga klem. Lalu saya juga siapkan di sini gunting gitu, gunting monster ini. Bisa ini boleh deh ini. Gunting. Lalu di sini saya juga menyiapkan vaselin yang sudah saya buka. Lalu di sini ada plester, ada Hipafix. Lalu akan saya buka handscoon steril. Saya letakkan di atas kardus steril kan, buka. Lalu yang kedua saya akan buka untuk sulfatul di atas duk steril. Lalu selanjutnya akan saya buka ini spuit 50 cc, jatuhin ya cc. Lalu saya akan gunting untuk plester ataupun Hipafix yang akan saya gunakan nantinya untuk menutup luka. Contohnya pakai ini aja ya, plester, atau mau pakai Hipa. Dua-duanya aja Mbak, boleh? Hipa aja kan kita banyak mau. Nih, gila. Tadi juga banget ya. Oh, boleh ditaruh ke bed gitu Mbak? Ya boleh dong, Seng. Kan dia nggak steril, Seng. Yang nggak boleh tuh menaruh harapan berlebihan pada laki-laki yang tidak. Lu direkam lagi. Kata-kata hari ini. Mbak habis disakiti siapa Pak? Habis Sebenarnya lanjut dulu aja ya. Terlama kalau kita ngobrol. Nggak boleh gitu Mbak. Terus gunting ini juga ya. Udah 3 menit loh Mbak. Emang masuk? Jangan dikasih masuk. Mbak udah 4 menit. Ini kan belajar. Ini kan cepetan aja. Jelasin. Ini kayak gitu aja kira-kira berapa nih gitu kan, segini nih. pakai dua-duanya. Contohnya. Contoh aja. Pokoknya ditaruh terserah sembarang, yang penting nggak steril. Dan selanjutnya saya, misalnya ini di luar ya, bukan yang udah disiapin. Saya akan mengambil 3 kasa yang akan saya gunakan gitu ya. Contohnya yang buka dalam kasa aja ya. Jatuhin, letakkan di atas duk steril juga. Baik, untuk alat dan bahan sudah saya siapkan. Selanjutnya saya akan simulasi memakai masker, apron, Google dan juga penutup kepala. Selanjutnya saya izin untuk cuci tangan 6 langkah menurut WHO. Kalau saya keringkan, selanjutnya saya akan menggunakan handscoon steril. Harus gue pakai nih? Iya. Sekali lah aku nih. Pak, kasanya bener-bener nggak apa-apa ditaruh di duknya itu ya? Atau kalau ada Kalau ada wadahnya justru gue ambil tetepan. Jadi kan kalau di wadah itu dia bakal kayak gini numpuk banyak banget kan. itu wadahnya di luar gitu ya? Atau di dalam
Tapi ngambilnya Seingatku sih dia udah di dalam ya. Seingatku. jadi tetap kita keluarin. Tapi Tetep kita banget, keluarinnya kan pas nyiapin udah alat. pakai itu. Pakai korentang. Korentang itu kan ujungnya steril. Nah maksudnya kan nggak ada, jadi Pakai pinset kan gimana? berarti? Ini kan katanya pinset nggak apa-apa aman, pakai pinset. Iya. Udah, kalau kita pinsetnya kan juga steril kan? Iya, jatuhnya. Ceritanya. Ceritanya. Nah, sebenarnya sih nggak tahu ya ditaruh di mana. Kalau di luar berarti nggak steril sih sebenarnya. Oke. Apa sih lanjut? Selanjutnya udah kan pakai handscoon. Terus teman-teman, saya akan melakukan pembersihan luka atau wound toilet pada luka bapak dengan menggunakan pinset. Lalu juga di sini ada kasa yang akan saya basahi dengan betadine. Enggak dong beb. Kan ini apa dibersihin pakai Secara betadine. sirkuler. Nanti dihafalin checklistnya ya sayang. Sirkuler dari dalam keluar. Baik, sudah selesai. Saya lakukan sebanyak 3 kali. Saya buang. Jadi tak pakai lagi aja. 3 kali. Selanjutnya saya akan melakukan pemasangan duk steril. Steril. Gede juga ya. Duk steril. Selanjutnya saya akan lakukan irigasi, kan? Dengan menggunakan spet, mengambil NaCl 0,9% menggunakan spet 50 cc. Dan akan membuang larutannya atau cairannya ke korentang. Kok korentang apa sih namanya? Bengkok. Terus ya udah disemprot set gitu ya, miring. Misalnya kaki disuruh miringin ya, misalnya kaki pasien disuruh miringin. Tapi kan dia tetap nggak bisa miringin. Ya nggak apa-apa kalau kamu oralin kayak gitu nggak apa-apa. Nanti dimiringin sedikit ya pak kakinya gitu. Ini diginiin set gitu kan. Tuh, otomatis kan sebenarnya ya kain yang di sana juga hampir segede ini kayaknya ya. Dan bengkoknya kan nggak yang gede-gede banget. Otomatis tangan kamu steril, bengkoknya di area tetap steril dan dari awal dia di duk steril. Jadi sebenarnya berbalik ke sini boleh gitu. Kecuali kamu nanya temenmu dan ternyata dia di luar, berarti ya taruh luar aja gitu. Jangan yang di luar buat taruh dalam, yang dalam buat taruh luar kayak gitu ya. Udah, sudah selesai. Selanjutnya saya akan melakukan pengeringan luka ya Bapak menggunakan kasa. Saya akan lakukan perlahan tanpa mengenai dasar luka gitu. Jadi cuma begini gini ya, nggak boleh gini ya. Yes. Saya buang. Udah. Selanjutnya saya akan mengambil sufratul. Tadi gue udah bilang cuman ini doang, pura-pura. Ada nggak ya sufratul? Kemarin kita pakai kasa bohongan yang dipotong. Ayo, pinjamlah apa? Ngapain bohongan ini? Kalau pakai ada di Iya ada di situ. Nah itu pura-pura sufratul. Ya ampun, kalian rajin banget udah belajar ya. Ya, saya akan meletakkan sufratul di dasar luka. Selanjutnya saya akan mengambil vaselin. Boleh. Nah, ini vaselin. Boleh. Ya, ini kan juga punya kalian nggak ada wadahnya itunya, licin-licinnya. Tapi kalau sebenarnya sufratul tuh tinggal diginiin aja, dia bakal kebuka, bakal kayak bisa diambil. Atau enggak, nanti kalau misal ini udah kalian buka, nanti kalian boleh ngambil pakai ini. Pakai pinset terus diambil yang jaring-jaringnya ya yang tengah. Yang dua ini boleh dibuang atau boleh ditaruh di bengkok. Ya boleh buka aja nih. Buka ya. Ih, aku yang buka. Happy birthday. Ini. Susah agak buka agak gede ya. Tapi kan ini ibaratnya steril. Catin aja ya. Susah soalnya memang ember harus dibuka dari bawah. Ih, gila dia jatuh. Gila dia jatuh. Jatuh beneran kan? Gila kan? Terus ini gunting nih, tapi nggak usah aku gunting beneran deh, kamu belajar. Apa gunting dikit ya nggak apa ya? Dikit aja dikit. Ini posisinya udah steril semua nih, udah steril semua baru lu gunting. Kalau misal dapetnya yang kayak gini, berarti nggak boleh bawa gunting di awal, harus digunting pas udah pakai handscoon. Oh. Karena kan steril kan. Ya dong, kalau nggak infeksi dong sayang nanti. Nanti kita coba beneran kita gunting guys. Kan nggak tahu udah dibuang. Terus, tapi kan dia diginiin, nah dia kan udah keluar kan? Terus tinggal ambil gini sebenarnya nggak apa-apa kan tanganmu juga udah steril. Tapi kalau mau lebih keren, kan? lebih higienis gitu, boleh pakai ini. Pakai tangan aja yuk guys. Kayak pakai tangan gampang. Iya. Enggak, sebagai pengalaman pernah sih. Enggak lengket guys. Kici amat ya, yaudah gini ya. Terus ditaruh gini boleh. Dah. Tapi secara legatisnya pakai pinset sih emang, tidak pakai tangan. Udah, terus habis itu selanjutnya saya akan Jadi setelah menggunakan dipakai vaselin. itu dimasukin ke bengkel ya, Mbak? Ini alatnya gitu. Ini dimasukin dulu. Enggak. Kalau ini selama masih bawa pakai ya jangan langsung masukin bengkok. Oh.
Kalau aku Tapi sih kan karena aku Bangkok itu lupa dia ya, ada takutnya lain, Mbak. takutnya tak pakai lagi kan. Ada NaCl-nya. Sorry banget guys, harusnya dari tadi pakai klaim ya yang buat ini. Ini. Kasa. Kasa dan lain-lain. Tadi kayak aku pakai Bersih-bersih. Pakainya pakai pinset ya. Terus pinsetnya buat apa? Ternyata buat sofratul. Oh, sepatu doang. Kalau guntingnya buat gunting kan, kalau sepatunya buat gunting. Kalau enggak kegedean. Apa tadi? Nah, sebenarnya nggak mau ke sini, tapi takutnya mau pakai lagi. Ya nggak mau pakai lagi kan pasti kalau klaim kan dibolak-balik kan, bolak-balik kalau pakai beberapa kali. Daripada lupa, ya nanti taruhin di akhir aja. Atau enggak kalian belajar nanti diinget-inget apa yang udah selesai dipakai di step itu. Misal jaket semua udah nggak dipakai nih, langsung buat taruh sini juga nggak apa-apa, lebih bagus malahan. Udah, selanjutnya saya akan menggunakan Vaseline ya Pak untuk memberikan kelembapan di periwound skin atau tepi luka dari luka Bapak ya. Gitu udah kan di luar ini Vaseline. Oke, sudah selesai. Selanjutnya saya akan mengambil kasa steril untuk menutup luka Bapak ya. Udah. Pakai tangan juga nggak apa-apa berarti, Mbak. Yang mana? Yang kasa steril. Yang kasa steril di akhir pakai tangan aja. Ya. Kalau kasa yang 2 itu pakai klem. Kasa yang pertama sama kedua pakai klem. Oke, baik Bapak sudah selesai. Selanjutnya saya akan menutup luka dengan menggunakan Hipafix atau plester. Selesai. Terus gini kan, terus baru kalian buka yang sisanya. Jadi udah digunting-gunting. Kenapa? Ini tak gunting. Tadi udah digunting. Gila, keren banget gue. Bisa ditaruh di bel juga. Hah? Ini kan contoh, mereka sudah nyontohin katanya dua-duanya, ya udah gitu. Kalau kayak gini udah sih kayak gini aja. Kalau nggak mau ditutup lagi juga, ya boleh. Tapi saranku satu aja ya. Maksudnya kan, ini tuh saya gunting ini juga take times. Dah, sudah Bapak, sudah bersih. Selanjutnya saya akan melakukan izin untuk mengedukasi dan juga membersihkan alat dan bahan yang sudah saya gunakan ya Pak. Saya akan buang, biasanya sih dulu ya, gue masih rajin jadi gue ingat-ingat semuanya apa sampah-sampah itu gue ingat-ingat terus gue buang. Selanjutnya saya akan meletakkan semua alat yang saya gunakan berupa pinset, gunting dan juga klem ke bengkok. Baik, saya akan melepaskan handscoon. Saya izin edukasi ya Bapak. Jadi untuk perawatan luka dari Bapak sudah selesai. Saya sudah tutup luka Bapak. Nanti Bapak dapat menghindarkan luka Bapak ini dari tekanan ataupun kelembapan yang terlalu tinggi. Nanti jangan lupa juga untuk diganti dressing atau kasanya setiap 1 hari 1 kali. Nanti apabila sudah cukup baik dressingnya bisa diganti 2-3 hari 1 kali. Selanjutnya jangan lupa untuk tetap makan makanan yang bergizi ya Bapak. Apakah ada yang ditanyakan Bapak? Tidak ada. Baik, selanjutnya saya akan melepas simulasi, melepaskan apron, kacamata, head cap, Google, kayak gitu, Google masker, dan cuci tangan 6 langkah menurut WHO. Saya keringkan. Adakah yang ditanyakan Bapak? Tidak ada. Baik, terima kasih Pak. Lulus.